Shalom anak-anak, selamat datang di kelas kita pada siang hari ini. Miss harap kalian tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran kita, meskipun saat ini kita dalam kondisi yang kurang menguntungkan. Nah, Ibu mau tanya nih satu-satu kabarnya. Jenica, bagaimana kabarnya Jenica? Kabarku baik, Bu. Krisya gimana, Kris? Baik, Bu. Jubilio, gimana Jubilio? Baik, Bu. Baik, oke. Miss harap kalian semua tetap sehat dalam keadaan pandemik ini ya, tetap jaga kesehatan. Selanjutnya, Miss akan menyampaikan rules dan prosedur kita. Bagi yang memungkinkan untuk on-cam, silakan on-cam. Baik, terima kasih sudah mau menemani Ibu di sini. Ibu akan langsung share screen. Apakah screen Ibu kelihatan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik. Jadi kita pada hari ini kita akan masuk di materi kapasitas kapasitor. Kemarin Ibu udah menjelaskan bahwa kita akan masuk dalam kapasitas kapasitor dan Ibu juga sudah mengingatkan kalian untuk mempelajarinya lebih awal. Agenda kita hari ini yang pertama yaitu kita bagi dua sesi, yaitu sesi sinkronus atau tatap muka, kemudian sesi asinkronus di mana kalian belajar sendiri. Nah, sesi sinkronus kita, agenda dari sesi sinkronus kita yaitu mendengarkan materi yang Ibu akan bawakan, kemudian ada diskusi nanti, kemudian latihan soal. Sedangkan untuk sesi asinkronus, kalian akan mengerjakan soal-soal yang diberikan, kemudian mengumpulkan tugas pengerjaan, dan membuat. Selanjutnya, apakah dari kalian ada yang mengetahui rumus dari muatan listrik? Saya, Bu. Ayo, bagaimana Jun? Ya, untuk yang saya pernah baca waktu kelas 2 ataupun kelas 1 SMA itu, Bu, itu kuat medan listrik E sama dengan K dikali Q per R kuadrat. Itu, Bu. Baik, Jun. Kemudian, untuk hukum Gauss, ada yang tahu hukum Gauss? Tidak ada ya? Sepertinya materi yang sudah lama dipelajari mulai terlupakan. Tapi terima kasih untuk Jun yang tetap menjawab pertanyaan Ibu. Jadi, kuat medan listrik adalah K dikali Q muatan dibagi jari-jari kuadrat. Kemudian, energi potensial listrik yaitu K dikali Q per R. Dan selanjutnya yaitu hukum Gauss, yakni flux sama dengan Q dibagi epsilon 0 atau permisivitas udara. Nah, Miss harap kalian mengingat rumus-rumus ini karena rumus-rumus ini akan berpengaruh pada pembelajaran kita selanjutnya. Nah, sekarang yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai sekarang ada di screen, mungkin bisa dibaca sebentar. Habis itu kita akan lanjut. Kalau sudah baca, silakan mengangguk ya. Baik. Hari ini materi kita, seperti yang Ibu jelaskan di awal, bahwa materi kita adalah kapasitas kapasitor. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kapasitas kapasitor, kita harus mengetahui kapasitor itu apa. Nah, Jenica mungkin bisa baca kapasitor itu apa pada poin nomor 1. Minta maaf, Bu. Jaringan saya bermasalah, Bu. Apa pertanyaannya, Bu? Ini bukan pertanyaan, tapi Ibu meminta kamu untuk membaca poin nomor 1 dari pengertian kapasitor. Ya, baik, Bu. Kapasitor adalah sebuah peralatan yang dapat menyimpan muatan energi listrik dalam jangka waktu tertentu. Kapasitor ditemukan oleh Peter van Musschenbroek. Poin kedua, silakan Jun yang baca, Jun. Poin nomor 2. Kapasitor terdiri dari dua konduktor yang berdekatan tetapi membentuk ruang di antara kedua konduktor. Kedua konduktor diberikan muatan yang sama tetapi berlawanan. Nah, ada yang tahu tidak ini muatan yang sama tapi berlawanan itu apa? Ada yang bisa menjelaskan?
memiliki muatan yang sama tetapi berlawanan. Tidak ada, baik. Di sini maksudnya memberikan muatan yang sama tetapi berlawanan itu adalah memiliki jumlah muatan yang sama. Positifnya ada 5, negatifnya ada 5. Tetapi berlawanan yang satu positif dan yang satu negatif. Begitu ya. Selanjutnya, Krisya, mohon baca yang poin ketiga, Kris. Satuan internasional dari kapasitas adalah farad. Baik. Nah, ini adalah contoh-contoh dari kapasitor. Ada yang pernah melihat benda-benda seperti ini tidak? Pernah, Bu. Oke, di Ya, Bu, mana, pernah. Jenisha? Saya melihatnya di ampli sound system, Bu. Kebetulan papa saya itu merakitnya, jadi sering melihat benda-benda tersebut, Bu. Baik, terima kasih Jenisha. Jun tadi kayaknya mau bicara, Jun. Bagaimana, Jun? Ya Bu, saya juga pernah lihat Bu yang seperti ini di motherboard komputer kemarin Bu. Pas perbaiki laptop saya, melihat seperti yang ada di gambar ini Bu. Wah, baik. Terima kasih untuk respon kalian. Selanjutnya itu kita akan masuk dalam materi inti kita hari ini, yaitu kapasitas kapasitor. Nah, kapasitas kapasitor itu adalah kemampuan kapasitor untuk menyimpan muatan listrik atau beda potensial yang diberikan. Contohnya Ica memiliki kemampuan untuk mengerjakan memberikan makan kepada Jun, memberikan cemilan kepada Jun sebanyak 5. Nah, seperti itu juga dengan kemampuan kapasitas kapasitor. Jadi Ica hanya mencapai maksimalnya di 5 makanan itu. Seperti juga kapasitor memiliki kemampuan yang maksimal. Nah, kemampuan ini merupakan batas kapasitas dari kapasitor itu sendiri. Selanjutnya itu kapasitas kapasitor sama dengan perbandingan antara muatan kapasitor terhadap beda potensial dan secara matematis dituliskan seperti ini. C, Q per V. Jadi C adalah lambang dari kapasitas, kemudian Q adalah lambang dari muatan, dan V adalah lambang dari beda potensial. Nah, seperti yang Ibu telah tampilkan, ini adalah lambang serta satuan-satuannya. Baik, selanjutnya yaitu kapasitor keping sejajar. Nah, dalam sebuah kapasitor ada kapasitor keping sejajar. Nah, dalam pembelajaran ini kita akan membahas tentang kapasitor pada keping sejajar, kapasitas kapasitor pada keping sejajar. Nah, seperti yang terlihat di gambar ini, apakah kursor Ibu kelihatan? Kelihatan, Bu. Terlihat Bu. Ini adalah yang Ibu tunjuk adalah keping sejajar itu. Kemudian jumlah muatan pada keping konduktor bergantung pada perbedaan potensial kedua keping. Nah, ini adalah beda potensialnya. Jika kita naikkan, maka muatan yang berada di keping ini akan bertambah. Akan terisi. Selanjutnya yaitu kapasitor keping sejajar terdiri dari 2 plat konduktor yang dipisahkan dengan bahan dielektrik. Nah, ini di plat anggap ini adalah plat A dan ini adalah plat B. Ketika di plat A dan plat B terdapat muatan, maka di tengah-tengahnya itu akan ada aliran listrik atau dielektrik. Nah, tetapi di bagian luar ini mereka tidak memiliki energi listrik, muatan listrik, karena tidak ada lawannya lagi, tidak ada muatan yang berbeda lagi. Begitu ya. Nah, ini adalah gambar. Kalau misalnya gambar yang tadi itu kita zoom, kita akan mendapatkan gambar seperti ini. Nah, ini yang telah Ibu jelaskan tadi. Di dalam sini ada energi listrik, medan listrik ya, di tengah-tengah mereka. Karena di sini adalah muatan positif dan muatan negatif. Tetapi di sini energinya itu, muatan listrik di luar itu tidak ada. Oke. Kemudian
Di antara, seperti yang Ibu jelaskan tadi, di antara keping itu terdapat medan listrik yang konstan dengan E sama dengan muatan listrik dibagi dengan permeabilitas udara. Dan dengan rapat muatan Q per A atau muatan dibagi dengan luas daerahnya. Karena kan ini memiliki luas daerah. Iya kan? Selanjutnya yaitu ketika rumus yang ini, rumus energi ini, muatan listrik, dan rumus rapat energinya, rapat muatannya digabungkan, maka kita akan menemukan rumus ini. Yakni energi sama dengan medan listrik sama dengan muatan dibagi dengan epsilon nolnya atau permeabilitas udaranya dikali dengan luas daerahnya. Oke? Apakah dimengerti? Mengerti, Bu. Oke, selanjutnya yaitu jarak antar keping. Selanjutnya kita akan masuk di jarak antar keping dan medan listrik memiliki hubungan dengan beda potensial antar kedua keping. Ini adalah jarak antar kedua kepingnya, ya. Nah, hubungan antara medan listrik serta beda potensial adalah ini. Medan listrik sama dengan beda potensial dibagi dengan jaraknya. Nah, ketika rumus ini disubstitusikan kepada persamaan yang sebelumnya, kita akan mendapatkan Q per V sama dengan permeabilitas udara dikali dengan luas daerahnya dibagi dengan jaraknya. Nah, karena sebelumnya kita tahu bahwa kapasitas kapasitor itu C sama dengan Q per V, maka ketika disubstitusikan akan menjadi C sama dengan epsilon A dibagi dengan D. Sehingga ini adalah rumus intinya, kemudian sehingga sebuah kapasitas kapasitor keping sejajar itu dipengaruhi oleh faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah permeabilitas ruang hampa atau permeabilitas udara, kemudian luas kepingnya, dan jarak antar kepingnya. Oke? Nah, ini adalah simulator yang bisa kita gunakan. Apakah screen Ibu sudah kelihatan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, seperti ini. Kalau misalnya Ibu menambahkan voltasenya, beda potensialnya, maka muatannya akan bertambah, kan? Kemudian, ketika Ibu mendekatkan jarak antar kepingnya, muatannya juga akan bertambah. Dan ketika Ibu menarik daerahnya, luas permukaannya, memperbesar daerah permukaannya, maka muatannya juga akan bertambah. Nah, kedua muatan ini akan habis ketika disambungkan dengan sebuah benda, misalnya lampu, dan hal ini dipotong, dipisahkan. Seperti ini. Kalau misalnya Ibu menambahkan lampu di sini dan menghubungkan keduanya, maka dalam waktu tertentu dia akan habis sedikit demi sedikit hingga habis kemudian. Nah, selanjutnya yaitu kita kembali ke screen. Oke, Ibu akan memasukkan kalian dalam grup diskusi. Kemudian kalian akan dalam grup diskusi kalian akan men-sharingkan. Kalian akan men-sharingkan apa yang kalian dapat dan kendala apa yang kalian temukan di simulator itu. Oke? Ibu kasih waktu 2 menit ya. 1 menit. Baik, Bu. Baik. Selamat datang kembali di main rooms kita. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Ya, Bu. Sekarang Ibu akan lanjut ke share screen selanjutnya, yaitu kita akan mengadakan latihan soal. Baik. Sebentar ya. Nah, ini adalah latihan soalnya. Kalian bisa lihat dulu
Baik, nah dari soal-soal tadi itu kita mengetahui dari soal ini kita mengetahui hal-hal yang diketahui yaitu luas daerahnya, kemudian jarak serta epsilonnya yaitu permisivitas udara. Nah, yang ditanyakan adalah kapasitansi dan muatan keping. Nah, dari yang kita pelajari hari ini, rumus apa aja yang kira-kira terpakai yang kita pakai dalam menyelesaikan tugas? Saya, Bu. Ya, Jun? Ya, untuk yang kapasitansi itu C sama dengan epsilon 0 dikali luas permukaan atau dikali A per D. Baik, itu adalah salah satu rumus yang kita pakai. Kemudian yang kedua, Jenica mungkin bisa? Rumus yang pertama kita pelajari hari ini adalah Ya Bu, yang pertama kita pelajari itu adalah kapasitas, yakni persamaan pertama yang kita pakai pada pelajaran kita hari ini, yaitu rumusnya C sama dengan epsilon 0 dikali dengan A dibagi dengan D-nya, Bu. baik, terima kasih untuk Jenica. Jawabannya sama dengan Jun ya. Baik, selanjutnya kita akan lanjutkan. Terima kasih atas jawaban kalian. Yang pertama adalah epsilon 0 dikali A per D. Dan yang selanjutnya untuk mencari muatan keping, kita menggunakan Q sama dengan C dikali V. Oke. Jadi ini adalah langkah penyelesaian dari soal sebelumnya. Oke, sejauh ini ada pertanyaan? Baik. Selanjutnya kita akan masuk dalam sesi asinkronus, tapi sebelum itu Ibu akan jelaskan tentang tugas di sesi asinkronus. Yang pertama, Ibu akan memberikan 2 soal, dan kalian akan mengerjakannya, kemudian akan mengirimkannya secara pribadi ke Ibu sebelum pelajaran hari ini selesai. Oke. Nah, 2 soal ini Ibu juga akan kirimkan lewat grup chat kita. Nah, selanjutnya untuk tugas refleksi. Nah, tugas refleksi ini kalian membuat 3-5 kalimat mengikuti panduan-panduan yang Ibu sudah tuliskan di sini. Kemudian kalian akan mengirimkannya satu hari sebelum pembelajaran kita selanjutnya berlangsung. Oke? Nah, ini juga dikirimkan kepada Ibu melalui via chat ya. Nah, selanjutnya yaitu wawasan Kristen Alkitabiah yang kita dapat dari hari ini. Yang pertama, yaitu adalah kapasitas. Kapasitor mengingatkan kita bahwa segala sesuatu yang diciptakan Allah adalah teratur dan memiliki batasan serta kemampuan. Seperti juga manusia, kita memiliki batasan dan kemampuan kita. Nah, melalui kapasitas kapasitor ini juga Allah mengingatkan kita bahwa tidak ada yang sempurna di dunia ini. Hanya Dia sendiri yang sempurna. Oke? Dan Ibu harap kalian mengingat WKA ini, wawasan Kristen Alkitabiah, dan mendalaminya dalam kehidupan kalian. Nah, jadi kesimpulan yang hari ini adalah yang pertama, Jenica mungkin bisa baca. Baik Bu, kesimpulan yang kita dapat itu kapasitor adalah komponen-komponen yang dapat menyimpan muatan listrik dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua, Krisya. Hubungan antara kapasitas, muatan, dan beda potensial adalah kapasitas sama dengan muatan per beda potensial. Kemudian yang ketiga, Jun bisa baca, Jun. Bisa, Bu. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi kapasitas kapasitor keping sejajar adalah yang pertama itu permisivitas ruang hampa, yang kedua luas keping, dan jarak antar keping. Baik, terima kasih. Jadi ini adalah kesimpulan dari materi kita hari ini, dan Ibu harap apa yang kalian pelajari hari ini tidak kalian lupakan, tapi gunakan untuk pembelajaran selanjutnya. Karena pembelajaran selanjutnya masih berhubungan dengan materi tentang kapasitas kapasitor ini. Oke? Nah, Ya, Bu. sekian dari pembelajaran kita hari ini. Terima kasih dan tetap semangat. Ada yang bisa pimpin kita dalam doa? Krisya mungkin, Krisya?
Baik, Bu. Suara saya terdengar tidak, Bu? Terdengar. Teman-teman dan Ibu, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat setiap berkat Tuhan yang boleh kami terima. Sampai saat ini kami boleh mengakhiri pembelajaran kami dengan baik. Tuhan berkati Bu Friska, kiranya Bu Friska dapat semakin sabar mengajari kami, murid-muridnya, dan semakin bisa untuk menerangkan pembelajaran dengan baik. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Terima kasih, Krisya.